Dari dua kisah tadi tergambarkan betapa dokter-dokter kita tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Tetapi masih banyak orang Indonesia yang meragukan kemampuan dokter-dokter Indonesia. Nah, setelah acara ini saya berharap orang yakin bahwa dokter-dokter kita tidak kalah. Karena salah satu penyakit yang dikhawatirkan adalah tumor di batang otak. Dan banyak dokter bahkan di dunia yang tidak sanggup atau tidak mampu melakukan operasi di batang otak. Tapi dokter yang satu ini, dia mampu. Dan dia sudah membuktikan. Siapa dia? Dr. Eka Yulianta. Ahli bedah syaraf. Anda pernah tampil berapa tahun yang lalu ya di acara ini berkaitan dengan stroke. Dan itu responnya luar biasa sekali karena banyak orang baru tahu betapa stroke itu dengan gejalanya, cara pengobatan dan penanganannya. Tapi kali ini saya lebih spesifik lagi karena Anda diakui sebagai salah satu dokter ahli bedah syaraf yang mampu mengoperasi tumor di batang otak, sesuatu yang langka di dunia. Sejak kapan Anda melakukan operasi di batang otak ini? Waktu itu tahun 2001, ada seorang pemuda, ada tumor di batang otak namanya cavernoma ya. Jadi batang otak itu pusat dari otak sendiri pusat dari seluruh kegiatan manusia. Pusatnya otak itu ada di batang otak segede jempol ya, di tengah-tengah begitu. Dan pemuda itu ada tumor di dalam batang otaknya yang pecah. Dia waktu itu berusia 23 tahun. Jadi dia tiba-tiba, orang Jawa mengatakan sekarat begitu, dibawa oleh tetangganya kepada kami. Nah waktu itu kami bisa mendiagnosa bahwa itu adalah tumor di batang otak yang pecah. Saat itu kita dalam suatu kondisi dilematis, harus bagaimana. Sebelum hari itu, saya meskipun sudah praktek sebagai dokter bedah otak, tapi belum pernah melihat batang otak pada manusia yang hidup sebelumnya. Jadi hari itu sangat menegangkan kita ya. Kita dihadapkan seorang yang sedang sekarat di depan mata. Antara mati dan hidup ini? Antara mati hidup, seorang yatim piatu, seorang yang katakanlah dari kelas ekonomi yang rendah. Kita harus bagaimana? Jadi kalau kita menurutkan pemikiran yang lumrah, ya saya bisa aja mengatakan bahwa sorry saya nggak bisa. Oke, terus tapi apa yang Anda lakukan? Tapi saat itu kita memilih mengambil risiko tantangan itu, dan kami memberanikan diri melakukan operasi tumor di batang otak yang ketika saya diinterview oleh lembaga pimpinan Malaysia, mereka mengatakan itu pertama kali di Asia Tenggara. Kita akan hadirkan juga anak muda yang waktu itu dioperasi oleh Dr. Eka pada tahun 2001. Tapi sebelum itu mari kita lihat liputan berikut ini. Seperti inilah saat Dr. Eka Yulianta Wahyu Pramono sibuk mengoperasi seorang pasien penderita tumor batang otak. Penuh hati-hati dan ketelitian, Dr. Eka mengangkat tumor yang bersarang di batang otak pasien, menjaga agar ratusan syaraf dan pembuluh darah yang ada dalam otak sang pasien tetap selamat dan berfungsi normal. Selama hampir 3 jam melakukan operasi, Dr. Eka akhirnya berhasil menyelamatkan satu lagi pasien penderita tumor batang otak. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, lulusan doktoral Universitas Pelita Harapan ini sudah menangani 50 kasus operasi tumor batang otak. Semuanya pun selamat dan bisa beraktivitas normal kembali. Operasi otak itu analoginya bagaikan reparasi Mercedes. Tentu tidak bisa seharga reparasi bajai, karena peralatan begitu mahal, tentu mahal. Jadi tergantung cara pandang kita. Kalau kita menganggap otak itu sebagai barang mahal, ya tentu reparasinya mahal. Kalau barang murahan, ya murah.
Nah, itu pendapat saya, analoginya begitu. Atas prestasinya, sosok ramah dan bersahaja yang sehari-harinya kerap memberikan kuliah umum pada mahasiswa ini berhasil menorehkan tinta emas di kanvas dunia, yakni menjadi anggota komite World Federation of Neurosurgical Societies. Tidak hanya itu, dokter asal Klaten ini juga seringkali diundang sebagai pembicara di forum internasional. Puluhan piagam dan penghargaan yang terpampang rapi di ruang kerjanya seolah membuktikan kemampuan dokter Indonesia di mata dunia. Ya, menarik karena Anda juga pernah mendapatkan penghargaan MURI ya, sebagai dokter pertama dan satu-satunya di Indonesia yang melakukan operasi tumor di batang otak. Kalau boleh tahu secara sederhana bisa jelaskan kenapa sampai ada tumor di batang otak? Jadi sulit untuk mengatakan dari mana asalnya tumor itu, memang ya nasib. Nah, tumor di batang otak itu dibagi dua kategori, ya, tumor yang ganas dan tumor yang jinak. Tumor yang jinak namanya kavernoma salah satunya, nah seperti yang di anak muda itu, mestinya dia prospektif dan bisa dibereskan dengan operasi. Tapi tumor yang ganas, yang namanya glioma atau malignant glioma, itu nasib buruk. Diapa-apakan atau tidak diapa-apakan, dia akan lumpuh dan meninggal. Anda pun nggak? Tidak bisa. Tidak seorang pun manusia di dunia bisa. Nah, nanti Anda jelaskan apa yang Anda lakukan terhadap anak muda yang Anda tolong waktu tahun 2001 ini. Nanti saya akan undang juga hadir di acara kita, tapi sekarang ini kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ahli bedah syaraf dengan kemampuan mengoperasi batang otak, sesuatu yang tidak mudah dan tidak banyak dokter-dokter yang punya kemampuan seperti ini. Kalau boleh tahu dari mana kemampuan ini Anda dapatkan? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Anda nggak belajar nih? Belum pernah melihat sebelumnya. Jadi ketika Anda mengoperasi sebenarnya Anda belum punya pengetahuan yang cukup mengenai batang otak ini. Pengetahuan ada, Pengetahuan cuma ada. melihat barangnya yang hidup belum pernah ada. Anda nggak pernah ikut praktek dokter yang sudah ahli atau? Praktek pada mayat. Mengerikan ini. Jadi Anda sudah pernah melakukan praktek pada mayat, Ya. tapi belum pernah tahu hasil yang akan Anda dapatkan seperti apa waktu itu. Ya. Nomor satu, waktu itu pasien datang dalam kondisi kritis, jadi tidak ada waktu bertanya-tanya lagi. Oke. Nomor dua, ya memang, ya menurut orang Malaysia tadi ya, belum pernah ada sebelumnya di Asia Tenggara. Jadi mau tanya pada siapa, kita juga nggak ada waktunya. Jadi kita belajar sendiri, belajar anatominya, kira-kira approach yang teraman dari mana, approach itu pendekatan operasinya. Nah waktu itu kembali lagi kita memberanikan diri karena memang terpaksa harus berbuat sesuatu. Jadi kalau dari mana kepandaian memang dari Tuhan. Dokter Eka, saya sudah ngobrol dengan banyak dokter dan mereka bilang keterampilan untuk mengoperasi batang otak ini tidak bisa dimiliki atau tidak selalu dimiliki oleh setiap dokter ahli bedah syaraf. Lalu menurut Anda kriteria apa yang paling penting yang membuat seseorang bisa melakukan operasi batang otak ini? Berdasarkan pengalaman mengatakan bahwa paling aman operasinya itu lewat belakang. Oke. Nah, orang Eropa mengatakan itu nggak aman, dia pilih dari depan. Nah, saya katakan kenapa nggak aman, karena ada suatu serabut yang mereka nggak tahu ada di mana kalau dari belakang, sehingga kalau kita lewat belakang dan menabrak serabut itu orangnya jadi cacat. Saya katakan pada mereka bulan lalu di Switzerland bahwa kita di Indonesia ini kita mengembangkan dengan dokter-dokter yang bergerak di namanya neuroimaging. Jadi pencitraan, memeriksa otak dengan MRI khususnya ya. Dan kita bisa merekayasa namanya suatu jaras, suatu kabel yang ditakutin orang Eropa tadi. Oke. Dan kita mulai menentukan di mana jaras itu, sehingga ketika operasi dari belakang, kita tentu tahu bahwa kita tidak akan menabrak jalur itu. Dengan operasi 50 orang, dalam arti tidak seorang pun ketabrak Jadi jalurnya. Anda sudah pernah melakukan operasi terhadap 50 pasien? Ya. Semuanya? Semuanya tidak ada yang meninggal di kamar operasi.
membuktikan lagi bahwa dokter-dokter kita tidak kalah sebenarnya dengan dokter-dokter di luar negeri ya. Nah, saya juga sudah mengundang pasien pertama Anda, namanya Ardiansa. Mari kita berikan aplaus untuk Ardiansa. Iya, akhirnya sampai juga. Terima kasih Ardiansa. Silakan duduk. Jadi kalau lihat fisik Anda sebenarnya ada kaitannya dengan operasi atau bukan ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Lalu kenapa kaki ini? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Terus nggak normal. Iya. Setelah dewasa baru diperbaiki. Iya. Tahun 2017 ini. Oh, jadi nggak ada hubungan kaki dan otak tadi ya? Nggak ada. Baik, Ardiansa tahun 2001 ya? Iya. Anda dioperasi. Waktu itu apa yang terjadi? Bisa cerita, masih ingat? Masih. Saya lagi kena penyakit keginian. Saya begadang. Apa, bukan begadang, ronda. Oh, lagi ronda. Iya, terus? tengah malam. Jam-jam 12. Saya kesemutan. Sebelah. Nih, kanan nih. Makanya ini kaku. Terus? Saya obatin. Nggak ada reaksi, nggak mempan. Saya nggak pakai sendal. Nggak mempan juga. Sampai 1 bulan saya di rumah itu menggeletak. Terus? Nah, itu ada tetangga saya namanya Pak Daulat. Nah, itu beliau itu yang nelpon Pak Dokter Eka. Oh, dokter. Dia Iya. bilang ada pasien yang membutuhkan bantuan. Iya. Nah, waktu Anda ketemu Ardiansa, kondisinya seberapa beratnya, Dokter Eka? Waktu itu dia mengalami parsial kelumpuhan ya, tangan kaki, kemudian kelumpuhan saraf mata, matanya nggak bisa bergerak, bola matanya. Terus apa lagi ya? Perot. Iya. Apa? Ya. Menyong. Iya. Menyong, monyong Iya. ya. Iya. Begitu ya. Susah bicaranya. Susah bicara Iya. ya. Jadi 1 bulan setelah rasa kesemutan baru dibawa ke Dokter Eka. Iya. Nah, nanti kita lihat dulu liputan mengenai Ardiansa berikut ini. Tumor batang otak seolah menjadi momok mengerikan bagi siapa saja. Tak ada yang mengira penyakit ini justru menimpa Ardiansyah, yatim piatu asal Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Kehilangan kedua orang tua sejak usia 7 tahun, ditambah keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, sempat membuat Ardiansyah putus asa. Pada 2001 silam, selepas pulang dari aktivitasnya di laut, Ardiansyah mendadak lumpuh, matanya mendelik, tidak bisa berbicara dan sulit bernafas. Kondisinya semakin kritis, hingga akhirnya pria akrab disapa Hamzah ini dibawa ke Dokter Eka. Setelah didiagnosa, tumor telah menjepit batang otaknya. Selama beberapa jam dilakukan operasi, nyawa Hamzah akhirnya bisa terselamatkan. Kondisinya pun kembali pulih setelah 3 hari pasca operasi. Beruntung, Dokter Eka tidak memungut biaya operasi maupun pengobatan Hamzah. Kini, pria yang tinggal bersama paman dan bibinya, Kariji dan Hasanah ini bisa tersenyum kembali. Semangat hidupnya bangkit ketika pria 36 tahun ini mampu lolos dari maut. Jadi waktu itu nggak bayar sama sekali. Nggak tahu lah. Saya ngeletak gitu. Nggak tahu masalah pembayaran. Iya, yang geletak nggak Iya. mikirin pembayarannya gimana ya. Dokter Eka, kenapa bisa gratis gitu? Jadi kita dokter itu dikaruniai suatu kemampuan untuk ya mengoperasi atau mengobatin pasien ya. Itu misi yang utama. Kalau pasien itu mampu bayar ya bayar sewajarnya. Tapi kalau pasien itu tidak mampu bayar, ya seyogianya dia tidak usah bayar. Itu yaitu naluri bagi seseorang untuk menolong yang lain. Saya rasa sangat buruk kalau seorang dokter itu tidak mau mengoperasi hanya karena dia tidak dibayar. Itu prinsip saya. Jadi kalau yang bisa bayar, bayar sewajarnya. Yang tidak bisa bayar, tidak usah bayar. Ya,
Saya harus ceritakan bahwa saya kenal Dokter Eka itu udah puluhan tahun atau belasan tahun ya. Dan saya waktu itu dihubungin untuk diminta bergabung di Yayasan Otak Indonesia. Saya bilang, ini yayasan apa lagi? Dia bilang gini loh, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang membutuhkan biaya dan dukungan dari yang mampu. Yang kami lakukan adalah mencari donasi, ya, donasi untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi di acara ini, kalau Anda masih ingat, waktu itu kami mengangkat cerita tentang seorang kepala sekolah yang sesudah di sekolah, selesai sekolah, dia jadi pemulung. Dan tidak jauh dari sekolahnya dia ngumpulin sampah-sampah. Waktu hadir di acara Ki Candy, ternyata istrinya kena tumor, sudah hampir buta. Pergi ke pengobatan alternatif nggak pernah sembuh, makin lama makin buta. Saya telepon Dokter Eka. Dokter Eka, bisa bantu nggak? Bawa ke sini, saya bongkar otaknya. Waduh, omongannya selalu begitu. Udah sini tak bongkarnya otaknya. Saya bilang, tapi ini orang susah ini. Udah bawa ke sini dulu lah. Waktu Anda bilang, ini Andi Noya, nih pasienmu harus ditengok. Saya ke sana. Begitu, Bu, ini uang berapa ribu? Langsung dia jawab, 10.000. Oh, udah sembuh. Singkat kata, pasiennya jadi bisa melihat kembali ya. Itu adegan mengharukan, pernah di acara Ki Candy juga. Kalau bicara secara keseluruhan ya, mengenai ilmu pengetahuan kedokteran, sekarang apa yang membuat Anda masih penasaran dalam konteks operasi batang otak atau stroke? Bedah saraf di Indonesia itu bisa menyelesaikan semua urusan otak orang Indonesia di dalam negeri sendiri. Jadi bagi kita, zaman dulu itu orang kalau susah mesti dikirim ke luar negeri kalau ada duitnya. Tapi zaman sekarang itu sejak tahun 96 itu saya berprinsip bahwa itu hukumnya haram untuk mengirim pasien ke luar negeri gara-gara kita tidak bisa. Sehingga kita harus mampu dengan kualitas yang sama. Sama itu artinya, ya pasti di operasi itu ada faktor morbiditas, ya, cacatnya, ada mortalitas, meninggalnya berapa. Dan angka kita itu tidak beda jauh dengan angka di Amerika, di Jerman, di Switzerland. Dalam arti, Switzerland bisa, saya juga bisa. Amerika bisa, kita Indonesia juga bisa. Nah, itu yang kita impikan dulu dan itu menjadi kenyataan. Itu yang saya impikan dan saya banggakan terhadap bedah saraf di Indonesia. Ya, senang sekali mendengarnya. Nah, Ardiansyah, setelah operasi tahun 2001, artinya 16 tahun yang lalu ya, kondisi bagaimana? Stabil. Stabil. Udah bagus, normal. Terima kasih Ardiansyah ya sudah hadir di acara Ki Candy. Terima kasih Dokter Eka. Dan bagi Anda yang di bawah